Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan pada suatu ketika ada seorang pendeta yang ingin mengajak debat Abu Nawas. Pendeta itu penasaran apa mukjizat Al-Quran. Maka ketika waktu menjelang malam, pergilah sang pendeta menemui Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku ingin menguji kecerdikanmu. Orang-orang bilang kau pandai berdebat. Sekarang aku ingin menantangmu," kata si pendeta. "Oh, silahkan Tuan. Apa yang ingin Tuan tanyakan?" balas Abu Nawas. "Memangnya apa sih mukjizat Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan Muhammad nabimu? Bukankah setiap nabi mempunyai mukjizat? Lalu apa mukjizat yang dimiliki Muhammad?" tanya si pendeta. "Banyak sekali Tuan. Di antaranya adalah diturunkannya Al-Quran dengan bahasa yang sangat sempurna. Padahal Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis," jawab Abu Nawas. "Bukan itu yang aku inginkan. Maksudku adalah mukjizat yang berhubungan dengan alam. Misalnya seperti di zaman Nabi Musa. Dengan mukjizatnya beliau bisa membelah lautan. Apakah Muhammad bisa melakukannya?" tanya si pendeta. "Iya, tentu saja Tuan. Nabi Muhammad pernah membelah bulan menjadi dua." Mendengar itu, dengan sedikit nada mengejek, pendeta itu membantah perkataan Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, tengoklah ke atas. Kau lihat bulan yang bersinar itu? Dia masih utuh, berbentuk bulat. Kalau pernah terbelah, pasti ada bekasnya," ujar si pendeta. Abu Nawas dengan kecerdasannya membalas, "Begini Tuan Pendeta, kau bilang Nabi Musa pernah membelah lautan. Tidakkah kau lihat laut masih utuh, airnya masih menyambung? Tunjukkan padaku laut mana yang airnya terbelah. Atau setidaknya tunjukkan padaku tanda bekas laut yang terbelah yang pernah dilakukan Nabi Musa." Seketika si pendeta hanya terdiam, tak bisa membalas perkataan Abu Nawas. Namun ia kembali bertanya, "Berarti kau tidak percaya bila Nabi Musa pernah membelah lautan, padahal itu ada dalam kitabmu?" Abu Nawas menjawab, "Siapa bilang saya tidak percaya? Bukannya tidak percaya, saya justru mengimani dengan sepenuh hati. Tapi yang namanya mukjizat itu adalah kekuasaan Allah yang diberikan kepada nabi pilihannya. Tidak seharusnya kita meragukan hanya karena tidak mendapati bekas atau tanda atas peristiwa tersebut," jelas Abu Nawas. "Kau benar Abu Nawas, kuakui kau memang cerdik dan pintar," puji sang pendeta. Kisah selanjutnya. Suatu ketika Abu Nawas dan istrinya pergi bersilaturahmi ke rumah orang tuanya. Setelah hari menjelang sore, mereka berdua pun lalu pamit pulang. Namun naas dialami Abu Nawas dan istrinya. Pasalnya, ketika mereka berdua pulang, mereka mendapati rumahnya telah kemalingan. Barang-barang berharga yang ada di rumah Abu Nawas berhasil dibawa kabur oleh sang pencuri. Tak ayal kejadian ini pun memicu percekcokan antara Abu Nawas dan istrinya. "Ini semua salahmu. Kamu selalu merasa yakin bahwa pintu rumah sudah terkunci sebelum kita pergi. Tapi ternyata pintu rumahnya belum kamu kunci." Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, para tetangga dekat segera menghampirinya. "Ada apa ini? Kenapa kalian ribut?" tanya salah satu tetangganya. Istri Abu Nawas lalu menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. "Rumah saya kemalingan. Ini gara-gara suami saya lupa tidak mengunci pintu rumah. Padahal sebelum kami pergi, saya sudah berkali-kali memperingatkan untuk mengunci pintu rumah. Tapi suamiku tak menghiraukannya," kata istri Abu Nawas menjelaskan. Para tetangga Abu Nawas pun ikut berkomentar atas peristiwa pencurian yang ada di rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, ini memang salahmu. Kenapa kamu tidak mengunci pintu?
ujar seorang tetangga. Aku heran, udah tahu mau pergi jauh tapi sampai lupa mengunci pintu, ujar tetangga yang lain. Oh, pantesan pintu rumahnya tidak dikunci. Ternyata kuncinya sudah rusak. Kenapa kamu tidak mengganti kuncinya dengan kunci yang baru, Abu Nawas? Sahut yang lainnya. Merasa dirinya terus-terusan di pojokan, Abu Nawas lalu berkata, "Sebentar, tunggu dulu. Kenapa kalian hanya menyalahkan aku? Aku bukan satu-satunya orang yang bisa kalian salahkan," protes Abu Nawas. "Lalu siapa yang harus kami salahkan kalau bukan kamu?" teriak para tetangga dengan kesal. "Kenapa kalian tidak salahkan pencurinya? Dia kan yang berbuat salah karena telah mencuri. Sedangkan aku hanya lupa tidak mengunci pintu rumah. Jadi sebenarnya siapa yang salah? Aku atau si pencuri?" ucap Abu Nawas kesal. Mendengar perkataan Abu Nawas, beberapa tetangganya langsung terdiam. Ada juga yang berbisik membenarkan perkataan Abu Nawas. Perkataan itu pun tak ayal membuyarkan para tetangga yang sedari tadi mengerumuni rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang penggembala yang mempunyai masalah dengan pendengarannya alias tuli. Meskipun ia tuli sejak lahir, ia tak pernah mengeluh dengan kekurangannya itu. Kegiatan sehari-harinya adalah membawa domba-domba gembalaannya di sebuah padang rumput berbukit yang tak jauh dari rumahnya. Pada suatu hari, saat ia sedang menggembalakan domba-dombanya, si gembala merasakan sakit perut. Ia sudah tak kuat menahannya untuk buang air besar. Tiba-tiba ia melihat ada seseorang yang tak jauh darinya sedang memotong rumput. Ia pun menghampirinya dan berkata, "Hei kawan, tolong jaga domba-domba ini ya, dan tolong awasi jangan sampai ada yang berkeliaran hingga tersesat. Aku akan pulang ke rumah sebentar untuk buang air besar." Pemotong rumput tersebut ternyata juga tuli. Ia tak mendengar apapun yang penggembala itu katakan. Si pemotong rumput mengira kalau si penggembala mau meminta rumputnya. Ia pun menjawab, "Enak saja, mengapa kau tidak memotong rumputnya sendiri? Aku di rumah juga banyak hewan ternak yang harus kuberi makan. Sudah, sana pergi, jangan ganggu aku," kata si pemotong rumput sembari menggerakkan tangannya. Karena sama-sama tak bisa mendengar, si penggembala mengira gerakan tangan yang dilakukan oleh si pemotong rumput merupakan isyarat bahwa dirinya bersedia dan menyuruh si penggembala agar cepat pulang. "Terima kasih kawan, engkau benar-benar telah menolongku," kata si penggembala. Ia pun lantas segera berlari pulang ke rumah. Setelah si gembala menuntaskan hajatnya buang air besar, ia kembali menemui si pemotong rumput. Si penggembala menghitung domba-dombanya dengan cermat, dan ternyata jumlahnya masih lengkap. Dalam hati ia bergumam, "Sungguh luar biasa pribadi pemotong rumput itu. Ia benar-benar bisa dipercaya. Ia menjaga domba-dombaku tanpa mengharap ucapan terima kasih sama sekali. Sungguh pribadi yang luar biasa. Oh iya, salah satu dombaku kan ada yang pincang. Lebih baik aku berikan padanya sebagai rasa terima kasihku. Ini akan menjadi makanan yang lezat untuk keluarganya." Si penggembala lalu memanggul domba tersebut dan menghampiri si pemotong rumput. "Hei kawan, terimalah hadiah dariku karena engkau telah menjaga domba-dombaku," kata si penggembala sambil menunjukkan domba pincangnya. Melihat hal itu, si pemotong rumput malah menjadi marah. "Dasar kurang ajar, aku tak melihat apapun yang terjadi selama kamu pergi. Kenapa kamu malah meminta tanggung jawab atas pincangnya kaki dombamu? Dari tadi aku sibuk memotong rumput dan sama sekali tak tahu terkait kejadian yang menimpa pada kaki dombamu. Pergilah, kalau kau mendekat aku akan memukulmu," ancam si pemotong rumput dengan nada emosi. Si penggembala pun heran, kenapa si pemotong rumput malah marah kepadanya.
Tiba-tiba lewatlah seseorang dengan menaiki kuda. Tapi ternyata dia adalah seorang pencuri kuda yang telinganya juga tuli. Dan kuda yang dikendarainya adalah hasil curian. Si penggembala lalu berteriak memanggil si penunggang kuda. "Tuan, tolong katakan padaku apa yang diucapkan si pemotong rumput ini. Aku ini tuli, Tuan. Jadi aku tidak mengerti kenapa ia menolak pemberianku. Malah ia marah kepadaku," ucap si penggembala dengan nada emosi. Si pemotong rumput tak mau kalah. Ia juga bicara dengan nada teriak kepada si penunggang kuda. "Begini, Tuan, dari tadi aku sedang memotong rumput dan tidak tahu apa-apa. Tapi tiba-tiba dia meminta tanggung jawab atas pincangnya kaki domba miliknya. Jelas saja saya marah dituduh seperti itu," ucap si pemotong rumput dengan nada marah. Si penunggang kuda kemudian turun dari kudanya dan menghampiri keduanya. Karena ia juga tuli, ia mengira si pemotong rumput dan si penggembala kambing sedang memarahinya karena telah mencuri kudanya. "Iya benar, aku memang barusan mencuri kuda, tapi aku sungguh tidak tahu kalau kuda ini adalah milik kalian. Maafkan aku, kawan," kata si penunggang kuda. "Sudah aku katakan, aku tidak tahu apa-apa terhadap pincangnya domba orang ini," teriak si pemotong rumput. "Hei kawan, suruh ia katakan padaku mengapa ia menolak pemberianku," teriak si penggembala. "Iya, aku mengaku mencuri kuda, tapi aku tuli. Jadi aku tidak tahu siapa di antara kalian yang pemilik kuda ini," teriak si penunggang kuda. Di tengah-tengah keributan yang terjadi, melintaslah Abu Nawas di hadapan mereka. Kala itu, Abu Nawas sedang mengalami sakit gigi. Untuk menggerakkan mulutnya saja sakit bukan main, apalagi untuk berbicara. Ketika mereka melihat kehadiran Abu Nawas, mereka mengira Abu Nawas adalah seorang sufi yang alim dan sakti. Karena dari penampilannya, Abu Nawas menggunakan jubah layaknya ulama sufi terpandang. Si pemotong rumput lalu menarik jubah Abu Nawas. Ia berkata dengan berteriak kepada Abu Nawas untuk meminta keadilan. "Tuan Sufi, tolonglah saya. Mereka menuduhku melukai dombanya." Si gembala juga berkata kepada Abu Nawas dengan nada teriak, "Wahai Tuan Sufi, aku hanya ingin memberikan domba, tapi dia malah memarahiku." Si pencuri kuda juga ikutan berkata, "Tuan Sufi, saya akui saya bersalah. Saya sudah mengaku mencuri, tapi aku tuli. Saya tidak bisa mendengar perkataan mereka. Jadi saya tidak tahu siapa sebenarnya pemilik kuda ini." Mendengar pengaduan mereka dengan nada teriak, membuat sakit gigi Abu Nawas bertambah tidak karuan. Ia hanya bisa menatap tajam penuh amarah ke arah mereka. Mata hitam Abu Nawas menusuk tajam ke mata mereka bertiga secara bergantian. Mereka mengira Abu Nawas sedang berusaha keras mencari petunjuk atas kebenaran dari situasi ini. Mereka bertiga pun mulai takut dengan sorot mata tajam Abu Nawas. Mereka takut kalau Abu Nawas akan menyihir mereka, atau setidaknya Abu Nawas akan mengendalikan kemauan mereka. Melihat sikap Abu Nawas yang menakutkan itu, si pencuri langsung melompat ke punggung kudanya dan segera memacu lari kudanya kencang-kencang. Begitu pula dengan si penggembala, ia segera menggiring gembalaannya menjauh dari Abu Nawas. Sementara si pemotong rumput yang sedari tadi gemetaran, ia segera mengemasi hasil sabitan rumputnya ke dalam kantong dan mengangkatnya di bahu lalu berlari menjauhi Abu Nawas. Setelah ketiga orang tersebut berlari karena ketakutan, Abu Nawas lalu melanjutkan perjalanannya. Ia pun berpikir dalam hati, kadang-kadang kata-kata tak berfungsi apa-apa dan tidak terlalu berguna. Mungkin lebih baik orang tidak perlu banyak bicara. Kisah selanjutnya. Bila kita mendengar kata pelacur, pikiran kita pasti akan membayangkan seseorang yang pekerjaannya hina.
baik dari segi agama maupun dari segi hidup bermasyarakat. Begitu pula ketika kita mendengar kata kiai, kita pasti akan berpikir seseorang yang sangat alim dengan budi pekerti yang santun. Sehingga wajar bila masyarakat memuliakan orang yang bergelar kiai. Dan tak sedikit masyarakat yang sowan ke rumah sang kiai untuk minta didoakan dan mengharap berkah darinya. Namun, ada cerita lucu antara dua orang yang berbeda profesi ini. Bagi masyarakat Rembang, siapa sih yang tak kenal dengan Kiai Haji Ali Yahya? Orangnya alim, parasnya tampan, dan juga mempunyai tubuh yang atletis. Apabila sorban dan pecinya dilepas, penampilannya mendadak berubah terlihat seperti orang bule. Tak heran jika banyak wanita yang terpesona kepadanya. Meskipun diberi anugerah Allah paras yang tampan, tak membuat Kiai Ali suka bermain perempuan. Beliau selalu menjauhi perbuatan maksiat, termasuk perbuatan zina yang dilaknat oleh Allah. Suatu ketika, Kiai Haji Ali Yahya diundang untuk mengisi pengajian di kota Jepara. Maka berangkatlah Kiai Ali bersama supir pribadinya. Beliau berangkat menggunakan pakaian biasa, peci dan sorbannya sengaja ia lepaskan. Ketika mobil yang ditumpanginya berhenti di lampu merah, tiba-tiba datang wanita cantik menghampiri mobilnya. Wanita cantik tersebut ternyata adalah seorang pelacur. Karena tidak tahu yang dihadapinya adalah seorang ulama, si wanita pelacur ini mencoba menggoda Kiai Haji Ali. Wanita pelacur itu mengira pria tampan di dalam mobil itu adalah turis berduit banyak yang sedang mencari kesenangan di Indonesia. "Malam Om," sapa wanita cantik tersebut. "Malam juga," balas Kiai Haji Ali. Tanpa basa-basi, wanita itu menawarkan diri. "Saya boleh ikut gak Om?" "Boleh ya," pinta wanita itu. Di luar dugaan, Kiai Haji Ali memperbolehkan si wanita ikut bersamanya. "Oh, tentu saja boleh. Ayo, silakan masuk," balas Kiai Haji Ali. Wanita muda itu bergegas membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Pintu ditutup dan mobil mulai berjalan. "Mau kemana nih Om? Saya siap menemani Om sampai pagi," goda wanita cantik kepada Kiai Ali. Sambil mengenakan sorban dan kopiah, Kiai Haji Ali menjawabnya dengan santai. "Saya hendak mengisi pengajian di Jepara." Melihat hal itu, wanita tersebut langsung kaget. Apalagi Kiai Haji Ali kini tampak berwibawa dengan sorban dan kopiahnya. "Jadi Anda ini seorang kiai?" "Maafkan saya Pak Kiai," ucap wanita itu gemetaran. "Loh, tadi manggilnya Om, sekarang kok manggilnya Kiai? Kamu ini lucu," balas Kiai Ali Yahya tersenyum. Wajah wanita tersebut yang tadi terlihat cantik dan mempesona mendadak berubah menjadi pucat. "Maaf Pak Kiai, saya benar-benar tidak tahu. Sekali lagi saya mohon maaf," kata wanita itu gemetaran. "Oh, tidak apa-apa. Santai saja Mbak. Sekali-kali ikut pengajian, itu bagus," ujar Kiai Haji Ali. "Tidak Pak Kiai, saya berhenti di sini saja," pinta wanita tersebut. "Tidak bisa, kamu harus ikut saya. Tadi katanya siap menemani saya sampai pagi. Jadi kamu harus ikut," ucap Kiai Haji Ali. "Tapi saya kan tidak pakai jilbab Pak Kiai," kata wanita itu beralasan. "Itu gampang, nanti saya pinjam sama jamaah ibu-ibu," balas Kiai Haji Ali Yahya. "Jangan Kiai, saya malu," ujar wanita pelacur itu. "Kenapa harus malu? Jadi pelacur saja tidak malu, masa menghadiri pengajian malu?" timpal Kiai Haji Ali Yahya. "Tapi saya takut Kiai," jawab wanita itu kembali.
Tadi katanya malu, sekarang takut. Sudahlah, tenang saja Mbak. Di sana tidak ada seorang pun yang tahu kalau kamu adalah pelacur, bujuk Kiai Haji Ali Yahya. Karena penolakannya selalu dibantah oleh Kiai Haji Ali, akhirnya si wanita menyerah. Terpaksa ia mengikuti ajakan Kiai Haji Ali. Di dalam mobil, wanita itu hanya diam dan sesekali terlihat salah tingkah. Tidak lama kemudian, sampailah mobil mereka di tempat pengajian. Suara rebana mulai terdengar menyambut kedatangannya. Para panitia pengajian yang bertugas mengawal Kiai Haji Ali Yahya berlarian menghampiri mobilnya. Jamaah pria dan wanita terlihat memadati area tempat acara digelar. Panitia dengan antusias menunggu kedatangan Kiai Ali. Begitu Kiai Ali turun dari mobil, ia langsung menghampiri jamaah ibu-ibu. "Maaf Bu, boleh pinjam hijabnya? Ini Bunyai lupa bawa hijab," ucap Kiai Haji Ali. Dengan sigap ibu-ibu jamaah menjawab, "Baik Pak Kiai, akan saya ambilkan." Tidak berapa lama ibu jamaah itu kembali. "Ini Pak Kiai hijabnya," ucap ibu tersebut. Jilbab yang dibawanya lalu disodorkan ke dalam mobil dan langsung dikenakan oleh wanita pelacur. Setelah dia rapi, wanita itu turun dari mobil. Dan Masya Allah, para ibu-ibu jamaah yang hadir saling berebutan salaman dan mencium tangannya. Mendapat sambutan yang begitu terhormat, wanita yang kini telah disulap menjadi bunyai tentu saja merasa terkejut. Ia tak menyangka mendapat perlakuan istimewa, bahkan ia sangat dihormati. Kemudian wanita itu diundang masuk ke ruang tamu. Ia dijamu berbagai macam hidangan dan dilayani layaknya seorang wanita mulia. Ada perasaan haru bercampur malu menjalar di hatinya yang membuatnya hampir meneteskan air mata. Setelah Kiai Haji Ali selesai mengisi ceramah, beliau mengajak wanita itu makan hidangan yang sudah disiapkan oleh panitia. Di saat Kiai Haji Ali dan si wanita hendak pamit pulang, ibu-ibu jamaah mengerumuni wanita pelacur tersebut. Mereka satu persatu meminta didoakan dengan hajat yang berbeda-beda. Hal ini membuat si wanita sempat shock. Ia tak tahu harus berdoa apa. Sedangkan sholat saja sudah tidak pernah ia lakukan. Akhirnya yang terlintas di benak wanita itu adalah bacaan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para ibu-ibu jamaah lantas mencium tangan wanita tersebut dan mengantarkannya sampai masuk ke dalam mobil. Kiai Haji Ali dan si wanita lantas pergi meninggalkan tempat acara. Selama perjalanan di dalam mobil, wanita pelacur itu menangis terisak-isak. Kiai Ali dan sopir sengaja membiarkannya. Setelah suasana agak tenang, Kiai Ali berpesan kepada wanita pelacur itu, "Apakah kamu tidak melihat dan memikirkan bagaimana orang-orang memperlakukanmu, menghormatimu, mengelilingimu, mengantarkanmu, dan mereka juga rela antri hanya supaya bisa mencium tanganmu. Bahkan mereka meminta doa dan berkah darimu, padahal kamu ini adalah seorang pelacur." Mendengar nasihat Kiai Haji Ali, tangisan wanita itu semakin menjadi-jadi. Ia merasa terhina, merasa sedih, apalagi mengingat dosa-dosa yang telah ia lakukan selama ini. Tapi Allah menutupi aibnya. Allah sangat mencintainya. Hari ini kamu dapat nasihat yang mungkin nasihat ini berharga selama sisa hidupmu. Maka segeralah bertaubat dan mohon ampun kepada Allah. Jangan sampai nyawamu dicabut sebelum bertaubat. Sambil terisak-isak, wanita itu berkata, "Terima kasih Kiai atas nasihatnya. Dengan kejadian ini, aku akan bertaubat dan aku akan berhenti dari pekerjaan bejat ini. Sekali lagi, terima kasih Pak Kiai." Dari kisah ini mengandung hikmah
Terkadang dakwah dengan cara memuliakan seorang pendosa lebih efektif ketimbang menghujat pelaku dosa. Kisah selanjutnya. Ada-ada saja permintaan Baginda Raja. Tujuannya sih bagus, ingin membuat rakyatnya bahagia. Tapi kalau caranya tidak masuk akal, tentu hal ini akan membuat pusing orang yang disuruhnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Suatu hari, sang raja mengadakan sayembara menangkap matahari. Hal ini didasari oleh keluhan masyarakatnya yang merasakan betapa panas teriknya matahari kala itu. Hingga memasuki waktu yang ditentukan, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya menangkap matahari. Sang raja pun lalu langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas untuk menangani hal ini. "Cepat, panggil Abu Nawas kemari. Ada tugas penting yang harus dia lakukan," perintah Baginda Raja kepada beberapa pengawalnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, beberapa hari ini saya mendapatkan banyak pengaduan dari rakyatku," jawab Baginda Raja. "Kalau boleh tahu, apa pengaduan mereka Paduka yang mulia? Barangkali hamba bisa membantu Paduka," balas Abu Nawas. "Akhir-akhir ini mereka mengeluh dengan panasnya terik matahari. Katanya panasnya kali ini tidak seperti biasanya. Hal inilah yang membuat mereka tidak kuat berlama-lama bekerja di ladang," tutur Baginda Raja. "Lalu menurut Paduka sendiri apa solusinya?" tanya Abu Nawas. "Saya ada ide. Bagaimana kalau matahari ditangkap saja Abu Nawas? Dan orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan itu adalah kamu," ujar Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas langsung tertunduk lemas. "Apa tidak ada cara lain Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu bekerja di ladang," kata Abu Nawas mengusulkan. "Tidak bisa Abu Nawas. Kalau mereka libur berladang, lalu mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya matahari harus ditangkap," balas Baginda Raja. Abu Nawas hanya terdiam. Dalam hati ia berkata, "Bagaimana mungkin matahari bisa ditangkap? Pekerjaan yang mustahil dilakukan." Namun karena ini adalah titah Baginda Raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menerimanya. "Sekarang kamu pulang dulu Abu Nawas, dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman," titah Baginda Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara supaya ia bisa lepas dari hukuman. Ia terus memutar otaknya hingga tengah malam. "Lebih baik aku sholat isya dulu, nanti aku malah ketiduran," pikir Abu Nawas. Ia pun lalu menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air, bayangan dirinya ada dalam air tersebut. Disitulah akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide. "Aku menemukan jalan keluarnya," ucap Abu Nawas kegirangan. Esok paginya dengan wajah ceria Abu Nawas pergi ke istana menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, apakah kamu sudah siap menangkap matahari?" tanya Baginda Raja. "Saya sudah siap Paduka, tapi saya minta disediakan peralatan untuk menangkapnya," jawab Abu Nawas. "Apa yang kau butuhkan? Katakan padaku," balas Baginda Raja. "Saya minta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor," pinta Abu Nawas. Setelah peralatan dipersiapkan, Abu Nawas mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. "Kamu lihatkan matahari itu?" kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember berisi air. "Sekarang akan aku masukkan ke dalam kantong ini," ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember.
Sang menteri lantas menghadap pada sang raja untuk mengkonfirmasi kebenaran pekerjaan yang sudah dilakukan Abu Nawas. Sang raja tentu belum percaya, sebab panas matahari masih terasa menyengat. "Baiklah, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan bawakan padaku," titah Baginda Raja pada menteri yang menghadapnya. Abu Nawas lalu menghampiri Baginda Raja dengan membawa kantong berisi air. "Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku bungkus dalam kantong ini," tutur Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, coba kamu lihat keluar. Mataharinya masih ada dan aku juga masih merasakan panasnya," sangga Baginda Raja tak percaya. "Benar yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua," timpal Abu Nawas. "Yang benar saja kamu, hanya ada satu matahari di dunia ini," sahut Baginda Raja. "Paduka Raja memang benar. Jadi ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru," ujar Abu Nawas. Baginda Raja kemudian memastikan apakah isi kantong besar tersebut berisi matahari atau bukan. Ia pun membuka kantong tersebut. Ternyata isinya hanya air. "Mana mataharinya Abu Nawas? Kamu jangan mengerjai saya," hardik Baginda Raja. "Paduka membukanya jangan di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya," jawab Abu Nawas beralasan. "Maksudnya bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas," ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengajak Baginda Raja ke tengah lapangan dengan membawa kantongnya yang berisi air. "Nih, saya buka kantongnya Baginda. Tuh kan ada mataharinya," tutur Abu Nawas sambil menunjukkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Keharmonisan Abu Nawas dengan istrinya penuh dengan kebahagiaan. Apalagi sang istri adalah wanita cantik dan juga berbakti kepada suami. Hal ini membuat Abu Nawas sangat mencintai istrinya. Namun, kebahagiaan Abu Nawas tersebut tidak berlangsung lama, sebab istri yang sangat dicintainya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Abu Nawas sangat terpukul dan sangat bersedih karena harus kehilangan sang istri untuk selamanya. Abu Nawas tak menyangka sang istri begitu cepat meninggalkan dirinya. Para tetangga dan sahabat Abu Nawas berdatangan untuk mengucapkan belasungkawa. Mereka mencoba menghibur Abu Nawas agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan. "Abu Nawas, kamu tak perlu terus-terusan bersedih. Aku punya saudara perempuan cantik. Kalau kamu berkenan, akan aku nikahkan denganmu," ucap salah satu sahabatnya. Sementara tetangga yang lain berkata, "Ikhlaskanlah, kepergian istrimu tak perlu terus kau tangisi. Aku punya anak perempuan cantik. Kalau kamu mau, aku akan menikahkannya denganmu. Tak perlu pakai mas kawin yang mahal Abu Nawas, semampunya kamu saja." Karena para sahabat dan tetangga selalu menghibur Abu Nawas, beberapa hari kemudian Abu Nawas terlihat kembali ceria. Ia kembali melakukan aktivitasnya, tidak ada lagi raut kesedihan. Ia juga sering nongkrong di warung bersama para sahabat dan tetangganya. Canda tawa yang dilontarkan Abu Nawas membuat mereka sangat terhibur. "Kami ikut senang Abu Nawas, kamu tidak lagi terlihat sedih," ucap salah satu sahabatnya saat nongkrong di warung. "Itu semua karena kalian selalu menghibur aku. Aku sangat berterima kasih kepada kalian," balas Abu Nawas. Beberapa minggu kemudian, Abu Nawas kembali dirundung kesedihan.
Keledai Abu Nawas satu-satunya mendadak mati untuk selamanya. Kejadian ini membuat Abu Nawas kembali terpukul, sebab keledainya ini sangat penurut dan juga sering menemaninya di kala kesepian. Hampir 1 bulan lamanya Abu Nawas masih terlihat bersedih. Ia selalu mengurung diri di rumah. Ia tak pernah keluar untuk berkumpul bersama sahabat dan para tetangga. Hal ini membuat mereka merasa heran dengan perilaku Abu Nawas. Sikap Abu Nawas yang aneh ini akhirnya menjadi perbincangan orang-orang yang biasa tongkrongan di warung. Aku heran dengan Abu Nawas. Saat ditinggal mati istrinya, hanya beberapa hari saja dia bisa kembali ceria. Tapi ketika ditinggal mati keledainya, sudah 1 bulan lebih dia masih dirundung kesedihan, kata seseorang saat tongkrongan di warung. Iya, omonganmu benar. Masa iya Abu Nawas lebih mencintai keledainya daripada istrinya, celetuk lainnya. Mereka pun tertawa mendengar ucapan tersebut. Tidak berapa lama datanglah Abu Nawas ke warung. Ia memilih duduk menyendiri di pojokan. Orang-orang yang ada di warung segera menghampiri Abu Nawas. "Kamu ini kenapa sih Abu Nawas? Masa hanya karena ditinggal mati keledai kamu harus terus-terusan bersedih?" tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas yang sedari tadi duduk tertunduk langsung mengangkat kepalanya. Ia menatap satu persatu orang-orang di situ. Kemudian ia menghela nafasnya dan berkata, "Kalau saja kalian ingat, saat aku kehilangan istriku, kalian semua menghiburku. Bahkan ada yang menawarkan adik perempuannya untuk dijodohkan denganku. Ada pula yang menawarkan anak perempuannya untuk dijodohkan denganku. Sehingga saat kepergian istriku, aku tidak terlalu bersedih. Tapi sekarang saat keledaiku mati, tak ada seorang pun yang datang menghiburku. Tak ada yang menawarkan keledai pengganti untukku," ujar Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan mereka. Orang-orang yang ada di situ menjadi bengong mendengar alasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas kedatangan tamu yang tidak lain adalah teman lamanya. Maka dipersilahkan tamu tersebut duduk bersama di teras rumahnya. Tak selang berapa lama, kemudian angin bertiup agak kencang. Lalu atap teras rumah Abu Nawas bergoyang dan berbunyi kreot-kreot. Melihat hal itu, sahabatnya Abu Nawas berkata, "Atap teras rumahmu sudah tua Abu Nawas. Ini sangat berbahaya. Lebih baik segera diganti," saran sahabatnya. "Kamu jangan salah sangka. Bunyi reot tersebut bukan karena atapnya sudah tua, tapi dia sedang bertasbih kepada Allah," ujar Abu Nawas. "Ah, masa sih Abu Nawas?" tanya sahabatnya dengan heran. "Kamu lupa ya dengan firman Allah yang berbunyi, 'Langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.'" Itu terdapat di surat Al-Isra ayat 44, tutur Abu Nawas. "Oh, begitu ya Abu Nawas," balas sahabatnya merasa kagum. Tidak berapa lama kemudian, angin kembali berhembus dan kali ini semakin kencang. Dan bunyi kreot-kreot terdengar semakin keras. Seketika itu Abu Nawas langsung melompat dan berlari menjauh. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu melompat dan ketakutan seperti itu? Bukankah katanya atap terasmu sedang bertasbih?" tanya sahabatnya. Sambil berlari, Abu Nawas menjawab, "Aku khawatir jika atap teras itu semakin khusyuk bertasbih, dia akan langsung bersujud." Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas dipercaya untuk menjaga keselamatan Baginda Raja.
karena belakangan ini Baginda Raja mendapat pesan ancaman pembunuhan dari orang yang tidak dikenal. Semua tamu yang ingin bertemu dengan Baginda Raja harus melalui izin dari Abu Nawas, termasuk juga masalah makanan. Semua makanan yang akan dihidangkan kepada Baginda harus melalui izin dari Abu Nawas. Suatu hari Raja merasa lapar. Beberapa koki istana menyajikan hidangan sayuran yang enak. "Apakah ini aman, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Jangan khawatir Paduka, makanan ini tidak mengandung racun. Bahkan sebaliknya, ini adalah hidangan sayuran yang teramat enak," jawab Abu Nawas. Setelah Baginda mencicipinya, Baginda menjadi merasa ketagihan. Maka Baginda meminta dimasakkan sayuran itu setiap hari. 5 hari kemudian, koki istana masih tetap membuatkan masakan yang sama. Karena sudah merasa bosan, Baginda Raja pun berteriak, "Singkirkan semuanya, aku benci makanan ini." Abu Nawas yang sedang berada di samping Baginda menimpali ucapan rajanya. "Sayuran ini memang terburuk di dunia, Paduka." Baginda Raja heran dengan ucapan Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, 5 hari yang lalu kamu bilang katanya ini sayuran yang terbaik di dunia. Sekarang kamu bilang ini sayuran yang terburuk di dunia," ujar Baginda Raja. "Memang benar Paduka, tapi saya pelayan raja, bukan pelayan sayuran," balas Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu ketika saat Abu Nawas berjalan di tepian sungai, ia terpeleset dan hampir jatuh ke sungai. Untunglah ada kawannya yang dengan sigap menolong Abu Nawas. Abu Nawas pun selamat dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Semenjak itu, apabila orang tersebut bertemu Abu Nawas, ia selalu menceritakan kejadian ketika dirinya menolong Abu Nawas. Hal itu membuat Abu Nawas mengucapkan terima kasih berulang-ulang. Bahkan ketika sedang nongkrong di warung bersama orang-orang, kawannya itu kembali menceritakan peristiwa tersebut di hadapan Abu Nawas dan orang-orang. Abu Nawas pun kembali mengucapkan terima kasih kepadanya. Tapi lama-kelamaan tingkah kawannya ini membuat Abu Nawas kesal. Ia pun lalu mengajak kawannya tersebut pergi menuju ke tepian sungai. Di situ Abu Nawas langsung menceburkan dirinya ke sungai. "Kau lihat, sekarang aku sudah benar-benar basah, seperti yang seharusnya terjadi. Kalau saja kamu dulu tidak menolongku. Sudah, pergi sana," bentak Abu Nawas. Di kisah ini memberi pelajaran kepada kita bahwa terlalu sering mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada orang lain justru akan membuat orang yang kita tolong akan menjadi benci kepada kita. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di suatu daerah hiduplah seorang pemuda soleh. Ia habiskan hampir semua waktunya untuk beribadah kepada Allah. Kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dirinya dihormati dan disegani oleh masyarakat. Pada suatu ketika, datanglah sekelompok orang ke rumah si pemuda. Mereka mengabarkan bahwa di tempat mereka terdapat pohon besar yang menjadi sesembahan masyarakat. Masyarakat menjadikan pohon tersebut sebagai Tuhan, karena setiap hajatnya selalu dikabulkan. Mendengar itu, si pemuda merasa murka. Ia berjanji tidak akan membiarkan hal ini berlarut-larut. Esok paginya, si pemuda berangkat menuju tempat di mana pohon tersebut berada. Dengan membawa kapak di tangannya, si pemuda berencana menebang pohon yang menjadi sesembahan orang-orang. Namun, rencana si pemuda tak dibiarkan begitu saja oleh iblis penunggu pohon. Saat si pemuda hampir sampai di tempat tujuan, iblis langsung mencegatnya. Kala itu, iblis menampakkan dirinya sebagai kakek tua. "Hei pemuda, hendak kemana kamu?" tanya sang iblis. "Aku akan menebang pohon yang jadi sesembahan masyarakat," jawab si pemuda. "Untuk apa kau lakukan itu? Bukankah pohon tersebut tidak merugikanmu?"
tidak pula mengganggu ibadahmu, kata sang iblis berkilah. Pohon itu telah membuat orang-orang menyekutukan Allah dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi, balas si pemuda. Apa kepentinganmu dengan pohon itu? Kau rela meluangkan waktu ibadahmu hanya untuk menebang pohon tersebut. Daripada mengurusi pohon yang tidak ada manfaatnya bagimu, lebih baik kamu sibukkan waktumu untuk beribadah kepada Allah, timpal sang iblis. Menebang pohon juga bagian dari ibadahku, supaya manusia tidak tersesat oleh kesirikan, jawab si pemuda. Kalau kamu masih bersikeras untuk menebangnya, berarti kamu harus bertarung denganku, ancam sang iblis. Si pemuda tidak gentar sama sekali dengan ancaman tersebut. Maka terjadilah pertarungan antara iblis dan si pemuda. Tak perlu waktu lama, sang iblis berhasil dikalahkan. Dengan hebatnya, si pemuda membanting iblis dan menduduki dadanya. Hal ini membuat iblis kewalahan dan tak berdaya. Saya minta ampun, lepaskanlah aku, pinta sang iblis. Si pemuda lalu berdiri dan melepaskannya. Hai anak muda, sesungguhnya Allah tidak mewajibkanmu menebang pohon tersebut. Kamu juga tidak menanggung dosa atas orang-orang yang menyembah pohon itu. Lalu untuk apa kau lakukan itu? Bukankah Allah punya para nabi dan rasul yang diutus di permukaan bumi ini? Seandainya Allah menghendaki, niscaya Allah akan mengutus salah satu nabinya dan memerintahkan untuk menebangnya. Tutur sang iblis coba merayu. Apapun perkataanmu, aku akan tetap menebangnya, balas si pemuda dengan tegas. Jengkel dengan jawaban si pemuda, iblis pun kembali menyerangnya. Pertarungan antar keduanya kembali terjadi, dan lagi-lagi iblis harus menanggung kekalahan. Tubuhnya dibanting ke tanah dan dadanya diduduki oleh si pemuda. Untuk kedua kalinya, iblis berteriak minta ampun. Maafkan aku berjanji tidak akan menyerangmu lagi. Aku punya penawaran yang mungkin bermanfaat bagimu, ucap sang iblis. Apa itu? Tanya si pemuda. Lepaskan aku dulu supaya aku bisa mengatakannya, pinta sang iblis. Si pemuda lalu berdiri dan melepaskannya. Aku tahu kamu adalah orang miskin. Kamu sering dikasih makanan oleh kawan-kawanmu. Bukankah kamu ingin membalas perbuatan baik mereka, seperti membantu tetangga-tetanggamu dan tidak lagi membutuhkan orang lain? Rayu sang iblis kepada si pemuda. Iya, itu memang benar, kata si pemuda mengiyakan. Kalau begitu, pulanglah dan tinggalkanlah urusan ini. Setiap malam nanti aku akan meletakkan 2 dinar di bawah kepalamu. Saat pagi hari kamu bisa mengambilnya, lalu membelanjakannya untuk dirimu dan keluargamu, serta menyedekahkan untuk teman-temanmu. Hal itu tentu akan lebih bermanfaat bagimu dan bagi kaum muslimin, ketimbang menebang pohon yang disembah ini. Apabila kamu menebangnya, hal itu tidak akan membahayakan mereka dan tidak pula memberi manfaat atas teman-temanmu, ujar sang iblis menjelaskan. Sejenak si pemuda terdiam merenungi kata-kata iblis. Yang diucapkan orang ini benar juga. Aku memang bukanlah seorang nabi, sehingga aku tidak wajib menebang pohon ini. Lagi pula Allah pun tidak memerintahkan aku untuk menebangnya, sehingga aku tidak akan berdosa apabila membiarkannya. Dan apa yang ditawarkan memang lebih banyak manfaatnya, pikir si pemuda dalam hati. Baiklah, aku terima tawaranmu, ucap si pemuda. Ia pun lalu pulang ke rumahnya dan tidak jadi menebang pohon. Hari pertama saat ia terbangun dari tidurnya, si pemuda mendapati 2 dinar di bawah kepalanya. Lalu si pemuda mengambil uang tersebut untuk kebutuhan hidupnya. Begitu pula pada keesokan harinya. Akan tetapi pada hari ketiga, ketika ia terbangun dari tidurnya, dia tidak mendapati sesuatu apapun. Merasa kecewa atas kejadian itu, si pemuda menjadi marah dan mengambil kapaknya. Kurang ajar,
dia tidak menepati janji, kata si pemuda penuh emosi. Ia pun lalu pergi untuk menebang pohon yang menjadi sesembahan masyarakat. Tapi iblis langsung mencegatnya di tengah jalan. Dengan menyamar sebagai lelaki tua, iblis bertanya kepada si pemuda. "Mau kemana kamu?" tanya sang iblis. "Aku akan menebang pohon itu," jawab si pemuda. "Sesungguhnya kamu tidak akan mampu melakukannya. Coba saja kalau kau berani," tantang iblis kepada si pemuda. Mendengar jawaban iblis, si pemuda bertambah emosi. Ia pun menyerang iblis menggunakan kapak di tangannya. Tapi kali ini dengan mudah iblis mengalahkannya. Dalam sekejap, si pemuda dibanting ke tanah dan didudukinya dada si pemuda. "Urungkanlah niatmu untuk menebang pohon. Apabila tidak mau, aku akan membunuhmu," ancam sang iblis. Si pemuda hanya pasrah dan tak berdaya. "Wahai orang tua, kamu sekarang telah mengalahkanku. Lepaskanlah aku dan beritahukanlah kepadaku, mengapa dulu aku bisa mengalahkanmu, tapi sekarang kamu yang mengalahkanku?" tanya si pemuda. "Karena pada kali pertama kamu marah, kamu melakukan itu karena Allah semata. Dan niatmu adalah akhirat, sehingga Allah menundukkanku untukmu. Tetapi kali ini kamu marah demi dirimu sendiri dan demi dinar-dinar yang aku hentikan untukmu." Mendengar penjelasan sang iblis, si pemuda pun akhirnya menyadari kesalahannya. Itulah kisah pertarungan antara iblis dan pemuda ahli ibadah. Dari kisah tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa bila kita melakukan suatu perbuatan karena Allah, maka Allah pasti akan memberi kekuatan kepada kita. Misalnya, ketika kita akan menghadapi permasalahan hidup, apapun itu masalahnya, dan kita menghadapinya karena Allah, Allah pasti akan memberikan kekuatan kepada kita tanpa kita sadari. Kisah ini terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin, karya ulama besar yang bernama Imam Al-Ghazali. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas mengawali aktivitasnya dengan minum secangkir teh hangat buatan istri tercinta. Setelah waktu beranjak siang, Abu Nawas memutuskan pergi ke warung tempat biasa ia nongkrong bersama teman-temannya. Sesampainya di sana, ternyata teman-temannya sudah menunggu kedatangan dirinya. Ia pun langsung duduk membaur bersama mereka. "Hei Abu Nawas, sudah dengar kabar terbaru belum?" kata salah satu temannya. "Kabar apa itu?" tanya Abu Nawas penasaran. "Katanya hakim di kota kita sekarang sudah diganti yang baru," jawabnya. "Memangnya hakim yang lama kenapa?" tanya Abu Nawas kembali. "Hakim yang lama dipecat, katanya sih karena ketahuan korupsi," balasnya. "Oh, hakim yang baru juga nanti sama seperti itu," timpal Abu Nawas. "Maksudmu gimana Abu Nawas? Hakim yang baru juga suka korupsi?" tanya mereka. "Begini, bukankah hobi pejabat menumpuk harta kekayaan? Bisa jadi hakim yang baru juga gemar mengoleksi emas dan berlian," ujar Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, ucapan Abu Nawas ini beredar di masyarakat, hingga sampailah ke telinga hakim yang baru. Mendengar itu, sang hakim menjadi geram. Ia ingin memberi pelajaran kepada Abu Nawas. Sang hakim lalu memerintahkan beberapa prajurit untuk menangkap Abu Nawas. Mengetahui bahwa dirinya akan ditangkap, Abu Nawas segera kabur bersembunyi di hutan. Di sana, ia terus memikirkan bagaimana caranya supaya bisa lepas dari hukuman. Setelah merenung agak lama, muncullah ide cemerlang. "Aku sudah tahu caranya. Lebih baik aku ke rumah Tuan Hakim sekarang juga," pikir Abu Nawas. Dengan wajah ceria,
Abu Nawas berangkat menuju rumah Tuan Hakim. Setibanya di sana, sang hakim kaget dengan kedatangan Abu Nawas, seolah ia menunjukkan sikap kesetiaan dan kepatuhan. "Beberapa hari ini prajuritku mencarimu, Abu Nawas, tapi tidak pernah ketemu. Dan tiba-tiba sekarang kamu datang ke rumahku," kata sang hakim terlihat emosi. "Ampun Tuan Hakim, sebenarnya saya juga ingin menghadap Tuan lebih awal, supaya saya secepatnya dapat hukuman," balas Abu Nawas. "Bagus, berarti kamu taat kepada hukum. Terus, apa yang membuatmu menunda kedatanganmu?" tanya sang hakim. "Saya sangat sibuk Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Sibuk? Sibuk apa kamu?" "Kemarin secara tidak kebetulan saya menemukan uang 10.000 dinar," balas Abu Nawas. Sang hakim terperanjat dengan perkataan Abu Nawas. "Uang 10.000 dinar? Itu bukan uang yang sedikit, Abu Nawas. Tapi dari mana kau mendapatkannya?" tanya sang hakim penasaran. "Dari bawah tanah rumahku, Tuan. Ketika itu saya sedang mencangkul tanah. Secara tidak sengaja saya menemukan emas. Setelah saya coba tawarkan, ternyata emas tersebut harganya senilai 10.000 dinar, jawab Abu Nawas. "Kamu sungguh beruntung, Abu Nawas. Lantas, apa yang akan kau lakukan dengan uangmu?" tanya sang hakim. "Rencananya 200 dinar akan saya belanjakan membeli tanah. Lalu tanah tersebut akan saya bangun menjadi istana yang megah. Mungkin biayanya sekitar 300 dinar. Kemudian saya akan membeli perlengkapan untuk istana saya, seperti kursi mewah, karpet yang mahal, dan jubah kebesaran. Mungkin sekitar 100 dinar. Saya juga akan membelikan istri saya perhiasan emas yang paling bagus dan mewah. Kira-kira sekitar 100 dinar, kata Abu Nawas menjelaskan. Sang hakim berdecak kagum mendengarnya. "Sisanya kan masih banyak, Abu Nawas. Akan kau apakan sisa uangmu?" tanya sang hakim mulai penasaran. "Saya akan membagikan 100 dinar buat orang-orang miskin di kota ini," jawab Abu Nawas. "Lalu sisanya buat apa lagi? Kan masih banyak, Abu Nawas," tanya sang hakim semakin penasaran. "Saya akan memberikan Tuan Hakim 1.000 dinar sebagai hadiah atas kebaikan Tuan menata kota ini," ucap Abu Nawas. Mendengar itu, mata sang hakim langsung berbinar-binar. Raut wajah bahagia terlihat jelas pada diri sang hakim. "Oh iya Tuan, lalu bagaimana dengan hukuman saya? Saya datang ke sini untuk siap dihukum, Tuan," tanya Abu Nawas memancing. "Sudahlah, lupakan saja Abu Nawas. Lagian saya juga sudah tidak marah sama kamu," sahut Tuan Hakim. "Benarkah Tuan? Apakah saya tidak salah dengar?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Abu Nawas, saya sudah memaafkanmu. Kamu bebas dari hukuman," ujar sang hakim. Selanjutnya, sang hakim mengajak Abu Nawas makan siang di rumahnya. Hidangan lezat dan istimewa sengaja ia suguhkan kepada Abu Nawas. Setelah selesai makan, sang hakim bertanya kepada Abu Nawas. "Ngomong-ngomong, emasnya sudah kamu jual belum?" tanya sang hakim. "Belum Tuan Hakim." "Oh, ternyata belum. Tapi kamu menyimpan emasnya di tempat yang aman bukan?" tanya sang hakim kembali. "Nah, itu yang jadi masalahnya Tuan. Sewaktu saya kebingungan mencari tempat yang aman, istri saya membangunkanku dari tidur. Saat aku terbangun, aku tak menemukan apapun di tanganku. Ini semua kesalahan istri saya Tuan. Coba kalau membangunkannya setelah saya menyimpan emasnya, pasti emas itu akan aman," tutur Abu Nawas.
Jadi maksudmu emas yang kau bicarakan itu hanya sebuah mimpi? Tanya sang hakim kaget. Benar sekali tuan, jawab Abu Nawas. Sang hakim menjadi kecewa berat. Ia mau marah tapi tidak mungkin. Sedangkan hukuman yang seharusnya Abu Nawas terima sudah ia maafkan sebelumnya. Belum lagi hidangan lezat makan siang yang telah ia suguhkan kepada Abu Nawas. Sang hakim kali ini benar-benar rugi besar. Di tengah-tengah rasa kecewanya yang begitu dalam, sang hakim melihat Abu Nawas mengambil kaleng madu di meja makan. Kemudian Abu Nawas mencelupkan jarinya dan menjilatinya tanpa henti. Tentu saja hal itu membuat sang hakim menjadi tambah jengkel. Hei Abu Nawas, makan madu tanpa roti bisa membakar hatimu. Berhentilah, kata sang hakim kepada Abu Nawas. Namun dengan entengnya Abu Nawas menjawab, hanya Allah lah yang tahu hati siapa yang sedang terbakar, kata Abu Nawas sambil terus menjilati madu. Abu Nawas pun lalu pulang dengan perut kenyang dan bebas dari hukuman. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.